Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Nah, kalau dari sisi sektoral, sebelum kita masuk per emitennya nih, ada nggak sih Mm-mm. sektoral yang geraknya itu waktu IHSG naik dia malah turun mencari bottom gitu secara Wah, kurang teknikal Bro Will? perhatiin sih kalau Iya. kalau sektor-sektor tertentu ya. Kadang kalaupun terjadi rotasi sektor ya, paling cuman jadi turun dikit gitu ya, tapi nggak sampai signifikan. Tapi kalau gua melihat sih mungkin konsumer yang akan kena sih kalau saat ini IHSG naik, ada sektor yang harus turun. Kenapa? Karena ya tadi Mm-mm. perkiraan gua sektor rotation akan terjadi. Saat ini orang akan melihat Mm-mm. saham-saham yang secara faktor ketinggalan, maksudnya IHSG naik nih belum gitu ya, dan yang udah naik kayak Mm-mm. tinggalin. Yang paling mungkin kena sih consumer goods. Kenapa? Karena waktu Juni kemarin kan pas Hmm. sentimen inflasi udah naik semua. Yang kayak Iya. INDF, bahkan sampai Mm-mm. Unilever aja sempat 5.000 kan, kita sempat bahas waktu kita IG live pertama Iya. kan. Nah jadi karena faktor udah naik itu, kemungkinan yang akan kayak tadi yang lu tanya, IHSG naik, sektor ini malah turun, kemungkinan di consumer goods sih, perkiraan gue di situ. Oh, consumer good ya. Wah, ini kalau kalau lihat Unilever bisa kita bilang bottom nggak sih? Bisa Merah, sih, merah, cuman merah, kan merah, terus tebel. Bisa sih, cuma kan 5.000-nya belum lewat-lewat juga. Antara itu selesai di 5.000 Oh, atau kalau mau bilang bottom, sebenarnya bottomnya dia di Maret. Kan ada double bottom mm-mm. juga pas di situ kan. Iya, Di iya, bulan iya, Maret iya, lebih iya, kelihatan benar. bottomingnya. Ini sekarang kayaknya malah gue mau bilang nih peakingnya nih, calon-calon gak lewat. Menurut gue ya. Oh, oke, 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 oke. Oh iya, bener. Ini baru kelihatan nih kalau kita tarik panjang, itu ya moga-moga, moga-moga ini kelihatan nih. Kalau gua tunjukin, nih gua tarik. Soalnya layar handphonenya kecil. Yang ini ya, yang Maret ya, Ya. di sini ya. Mm-mm. Oh, bener juga ya. Ada kemungkinan, berarti kalau kondisinya kayak gini nih 50-50 ya. Mau dibilang Mm-mm. bottom juga, mau dibilang bottom juga kayak belum tentu karena ternyata di bawah ada bottomnya gitu ya. Kalau mau naik pun dia harus melewati 5.000 ini yang tadi Bro Will bilang gitu Ya ya. sebenarnya sih Menarik, kalau menarik. dibilang 50-50, gue cukup pede untuk bilang bottomingnya udah lewat dari beberapa bulan yang lalu. Sekarang Mm-mm. udah peaking alias berpotensi untuk gak lewatin resisten. Gitu. Dibilang Mm-mm. 50-50 banget sih enggak ya, Iya, kelihatannya udah iya, lebih iya. besar risknya untuk sekarang. Iya, 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 iya. Kalau gitu kita nanti coba lihat-lihat emiten-emiten consumer goods lainnya ya. Tapi sebelum kita lihat emiten consumer goods lainnya, jangan lupa ya, Cuan Troopers, kalau mau bergabung, jangan lupa ya, bergabung melalui ipom.sukorsecuritas.com supaya dapat review fullnya dari grupnya Bro Will ini dan bareng Erika. Tadi ada ditulisin referensi kalau diisi itu Erika 2 gitu ya untuk referralnya. Jadi bisa bergabung dengan timnya Bro William. Oke deh. Nah, Bro, eh Ya. dan pertanyaan-pertanyaannya tolong Cuan Troopers masukin di kolom question and answer ya ini supaya lebih mudah untuk kita sortir nih pertanyaan-pertanyaannya, komentarnya banyak nih malam hari ini. Oke, thank you Cuan Troopers yang udah bergabung. Nah, Bro Will, kalau yang dibilang fase bottoming apa ya? Kalau break dan ternyata salah, kita bilangnya false break gitu. Mm-mm. Kalau bottoming kita anggap kira-kira bottomingnya di sini tapi ternyata salah itu sering terjadi nggak sih? Kalau yang benar-benar bisa baca fase bottoming sih jarang salah sih. Ya gue nggak bisa bilang false break itu kan nggak bisa dihindari. Tapi balik ke orang nggak Iya. benar-benar tahu bedainnya nggak. Kalau tahu identifikasinya sih jarang salah. Oke, 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 oke. Nah, kalau kita supaya meminimalisir kesalahan kan selain pakai indikator tadi, masih bisa nggak Mm-mm. sih kita bergantung dengan apa sih istilahnya itu micro trading, bandarmologi gitu. Di tengah kondisi flow apa ya namanya ya foreign flow apa gitu ya, semuanya itu cuma bisa dilihat EOD end of days doang Ya, gitu. Bisa nggak sih kita rely on that? bisa. Seberapa besar seberapa besar? Nah, gitu gimana tuh caranya tuh? Ya, kalau cara paling gampangnya sepanjang fase bottoming tersebut benar ada yang nada atau enggak. Misalnya Mm-mm. kita cek broker summary tiap sore dong, mau nggak mau kan nggak bisa real time Iya. lagi kayak dulu kan. Kita liatin aja tiap sore ini ada yang nada gak ya. Memang jadi lebih PR aja sih ngecekin per hari. Cuman Iya.
ya tetap harus kita lakukan, namanya kita mau nyari duit di market kan, kita harus ngecekin per hari nih ada yang nadain terus gak, kita Mm-mm. ya ada yang konsisten beli ya itu bagus. Kalau kalau begitu kan berarti indikasinya udah, selain dia bottoming secara teknikal, memang benar-benar sideways itu karena ada yang jaga di bawah bro, jadi dia nggak boleh lebih turun Mm-mm. lagi. Oh, Ke beberapa hari yang lalu gue baru jelasin juga sih. Jadi sideways itu sebenarnya 50-50 ya, lebih besar daripada tren lain. Kenapa? Sideways itu kan berarti dikasih naik enggak, dikasih turun juga enggak. Antara di diakumulasi di bawah atau di distribusi di atas. Nah kita baru ngecekin mm-mm. broker summary sepanjang saat lagi sideways itu. Ya kalaupun ada yang Mm-mm. konsisten beli, kan average price kelihatan dong. Nah belinya di bawah Mm-mm. atau malah jual di atas. Kalau jual di atas udah itu sideways yang mesti kita lewatin. Kalau kalau yang beli di bawah ikutin. Kalau sideways tapi malah jual di atas, tinggalin aja yang kayak gitu. Gak semua sideways berakhir dengan akumulasi kok. Iya iya. Ini banyak banyak orang yang salah di sini ya. Dikira kalau dia sideways itu artinya lagi ada yang akum, tapi Iya. ternyata dia turun gitu. Iya 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 Nah iya itu iya mesti iya. ngebedain di situ. Makanya di sini kebetulan sekalian gue kasih tahu sideways itu dua kondisi. Dia akumulasi di Mm-mm. bawah supaya dia nggak turun, atau distribusi di atas supaya nggak jadi naik. Makanya hasilnya sideways. Baru kita cek di broker summary Hmm. apa yang sedang terjadi saat itu. Kayak saham Zyrex kan kemarin juga udah berhasil tuh keluar dari sideways-nya dia. Mm-mm. Nah itu benar-benar Iya iya kelihatan iya. itu ada yang akum di bawah gitu. Oh, ini sambil gue buka ya, bro ya. Sambil Buka belajar aja nih. nggak apa-apa. Iya iya Mm-mm. iya iya iya. Nih. Oh, ini ya. Ini ya berarti ya. Ya, Set. Terus kan kalau kita lihat kayak gini, oh sideways-nya tuh yang di sini ya berarti ya. iya betul. Set, terus dia break, terbang. Ya, Oh, oke. Siap. Dan juga ini, tapi pada akhirnya kalau kita lihat Zyrex ini kan candlenya merah nih. Habis itu mm-mm. dia terkoreksi, volumenya juga ada volume yang gede. Ini berarti investor harus siap-siap gitu ya. Sepertinya dia mau turun dulu gitu ya. Iya, dan sisanya tinggal trend following aja, bisa pakai moving average, atau kalau cuman sekedar mau tarik-tarik garis juga no problem sih. Jadi kalaupun bottoming udah Oh, selesai naik, apakah ini trennya akan berjalan dengan panjang atau enggak? Itu juga harus diukur hmm. setelah selesai fase bottoming itu. Oh, oke. Siap, paham. Nah, sebelum kita lanjut lagi, oke, ini dari C. Erika, thank you nih diingetin lagi referralnya Erika, bukan Erika 2. Oke. C-nya yang dua ya. C-nya yang dua, guys. Tapi referralnya Erika. Oke. Oke, kita beralih nih ke topik-topik selanjutnya. Nah, kalau kita lihat nih ya, Bro Will, terkait dengan koleksi saham-saham di fase bottoming, IHSG-nya naik. Berarti otomatis yang big cap ini juga lagi picking semua ya. Ya hampir semua sih. Biasanya hampir semuanya kayak gitu. Nah, ada Mm-mm. nggak sih potensi yang di LQ45 misalnya atau IDX30 itu yang justru malah dia kayak justru waktu marketnya picking dia malah turun gitu yang big cap ini. Apa aja ya Q45 ya? Kayak malah yang konstruksi udah pada naik juga sih kalau gue lihat-lihat ya. Konstruksinya paling Iya. ketinggalannya udah jalan. Kayak hampir semua kecuali Breeze doang yang belum sih. Oke, kecuali Mm-mm. Breeze ya. Oke, Breeze langsung masih kita lihat nih belum. Breeze-nya. Heeh. Terus INKP juga masih belum, SMGR juga masih belum. Sisanya kayaknya udah pada Oh, jalan sih. oke. Wah, tapi kalau ngelihat Breeze sudah lumayan juga nih ya. Kenapa ya? Ini dia, Coba lihat. ini kalau kita lihat Breeze ini dia apa sideways ya ini berarti ya kondisinya ya. Mm-mm, mm-mm. Ya, Oke. Nah, ini kalau sideways berarti, tapi dia kalau nggak salah nih volumenya lebih gede dari yang kemarin nih. Artinya bisa berlanjut. bisa. Oh, oke. Seperti yang tadi udah kita discuss ya. Ini kalau Mm-mm. dia candlenya hijau gini, kemudian diikuti dengan volume yang tinggi juga, ini menarik nih berarti untuk diperhatikan oleh cuan troopers. Siap. SMGR juga tadi udah disebutin. SMGR ya Bro Will ya, ini dia. Set. Kita cek, kalau kita cek dari aplikasi,
Iya. Ini dia tutupnya tadi di berapa nih? Di ada titik tertinggi 6.800, ini 6.750 ya opennya. Wah, Mm-mm. ini menarik banget ya kalau kita screening-screening saham-saham yang berpotensi dia ini kondisinya berarti dia bottom, dia justru balik arah ya, sedang mungkin mungkin ada di fase bottoming, habis itu dia bisa gerak naik lagi gitu ya, karena biasanya memang seperti itu. Nah, tapi kalau terkait dengan saham-saham yang ada di fase yang mungkin ada di fase bottoming ini Mm-mm. apakah eh, termasuk juga dengan apa ya namanya ya, kita bisa lihat dari seluruh sektor, jenis sektor kan tadi juga kita udah lihat dari beberapa jenis sektor. Soalnya ini tiba-tiba ada yang nanya HMSP nih, yang LQ45 ya berarti ya, yang HMSP ini apakah benar sudah ada di fase bottoming? Enggak juga, enggak semua yang bottoming. Makanya tadi kan kita cari yang belum naik doang. Apakah Iya. pasti biarpun kelihatannya belum naik, apakah pasti itu lagi bottoming? Enggak juga. Makanya tadi gue bilang mesti tahu bedain ya Ah, kan. Cuman iya karena iya saat iya. ini kita lagi lihat IHSG, RQ45 mana yang telat, bukan berarti itu pasti Heeh. nyusul gitu loh. Ya kayak selalu gue Iya. juga dulu bilang waktu zaman-zaman kita di media juga kan, kok selalu bilang IHSG naik, belum Heeh. tentu saham itu naik ya kan. IHSG merah Iya. bisa ya saham hijau sendiri kan juga gak ada yang tahu gitu loh. Iya, betul ya, betul juga ya. Ini soalnya kalau Mm-mm. ngeliat HMSP-nya nih dia fasenya kayak gini banget nih, kayak tadadadadadada. Kalau salah entry-nya ngeri juga nih ya HMSP, walaupun dia di Mm-mm. atas itu ada gap down. Ada gap di sana yang pernah dibuat oleh HMSP, tapi ya gitulah ya. Namanya market juga geraknya ini juga masih tanda tanya. Nah, ini ada beberapa rekan-rekan cuan troopers kita yang nanya gimana cara daftarnya pakai referral, bisa lewat ifom.sukorsekuritas.com. Nanti ketika mendaftar pilih aja di bagian referral Erika ya, ERICCA. Kemudian ada yang tanya minimum deposit berapa, 100.000 aja kalau untuk eh, akun spot ya. Nah, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan lainnya boleh nih kita jawab ya, Bro Will ya. Ini ada Oke, yang bertanya terkait dengan, oke, itu. ini. Pada tolong bahas Tolong MDKA dan bahas AGI. MDK. Apa yang mau kita bahas nih? Coba kita lihat. Coba kita lihat. Saya juga buka nih ya, MDKA dan juga AGI. MDKA. Kayaknya hari ini naik deh nih MDKA nih. Iya, Mm-mm, sempat naik. ngepick gitu ya hari ini ya. Mm-mm. Sebentar, kita lihat. MDKA naik dan terakumulasi juga. Oke lah untuk hari ini MDKA-nya. Oh, walaupun kalau kita lihat candlenya ini tanduknya udah panjang juga nih. Masih aman nggak nih Kenapa? kalau Sorry, nggak MDKA? kedengeran. Ini tanduknya agak panjang nih kalau MDKA Mm-mm. nih yang di candle terakhirnya. Oh, ya, ya, ya. Ya, Heeh. kan gue lagi ngeliat yang di balik candle, bro. Waduh, tolong, Ini tolong, acara tolong. acara IG live begini kalau gua ngasal jawab dan rusak nama baik, jadi harus sedikit lebih teliti gitu loh. Iya betul, Jadi ya siap, minimal siap. kalau lihat candle jelek shooting star emang. Kita Iya bikin wishnya makanya. jangan jatuh ya kan ya. Gua langsung Heeh. cek di balik candlenya aja udah. Iya, berarti Daripada masih bilang pakai. shooting star sama dengan turun kan belum tentu ya. Gue lihat dulu di balik Iya, iya, candle ya. iya. Ini di balik candle lagi ini nakut-nakutinnya serius gak gitu aja. Iya. Oke, oke. Jadi ini masih aman lah ya, masih aman lah ya. Aman aman masih aman. Aman, aman. Oke, siap, siap, siap. Ini juga ada gap di atas nih ya. Moga-moga berpotensi menutup gap nih. Lumayan juga tuh Mm-mm, di di 49 4.800-an. ya. Iya, 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 benar, 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 benar. Oke, siap. Kemudian selanjutnya AGI, AGII. AGII juga barang Iya. bagus. Heeh. Em, Sebentar, kita coba lihat lagi. Kita lihat. Nah, ini kalau saya ngelihatnya sih yang di depan candle aja nih, Bro Will nih. Nggak bisa ngelihat Mm-mm, yang di belakang candle soalnya. iya, Harap maklum. iya Oke. nggak apa-apa.
Oke, Agi, apa yang bisa kita bahas ya? Kalau gue lihat sih so far Nih, bagus lah untuk candlestick mungkin polanya falling wedge ya. Ini juga udah iya. cukup oke lah. Cuma belum Heeh. confirm aja. Kalau misalnya mau confirm jadinya kalau mau confirm ya dia harus tembus di atas 2.300 sih. Cuman ya dari sekarang walaupun belum confirm gue melihatnya sih masih bagus untuk AGI ini. Oke 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 masih bagus karena ini kalau kalau ditarik-tarik gini-gini doang, tarik garis gini ini masih uptrend gitu ya bisa dibilang kayak Mm-mm. gitulah ya. Ya. Oh. Walaupun di sini di beberapa minggu yang lalu nih kayaknya ya kalau kita lihat kok kayaknya ada volume jual gede banget gitu. Yang ini nih, ada volume jual gede banget ini, Bro. Volume kalau merah bukan jual, itu kalau dari Heeh. sistem gue pelajarin, candles itu posisi harga penutupan itu menentukan harga volume. Jadi kalau misalnya penutupan hari ini lebih Hmm. rendah, volumenya pasti merah. Itu bukan menandakan jual, cuman Oh, berdasarkan berarti posisi harga doang. iya, volume gede tapi ternyata dia ditutup di bawah harga gitu ya. Di, Gitu ya di bawah harga maksudnya ya. kemarin gitu. Kalau Hmm. sehari sebelumnya kan closingnya di 2410, besoknya pas candle yang tinggi itu kan 2360, berarti lebih rendah ya volumenya merah. Nah, kalau itu Hmm. tanggal berapa ya? Sebentar, gue aja penasaran juga. Ini tanggal kejadian tanggal 27 Juli ya. Kita coba lihat Iya, deh. Ada apa di 27 Juli di AGI? 27 Juli. seru juga nih. Kenapa? Seru juga Jadi nih. Gue juga deg-degan sesi nih, ada apa nih? sesi konsul ya. Akum kok 27 itu bagus. Oh, soalnya kan banyak yang berpikir kalau misalnya dia candlenya merah terus tinggi, artinya Hmm, volume jual tinggi banget gitu. Tapi ternyata nggak melulu seperti itu, enggak lah. gitu ya. Cara bacanya salah berarti ya. Oke.